Model pembelajaran Self-Directed Learning atau yang biasa disingkat dengan SDL merupakan model pembelajaran yang berfokus kepada peserta didik, namun tetap dapat dilaksanakan secara mandiri ataupun kelompok. Strategi yang digunakan dalam model pembelajaran ini yaitu untuk membangun rasa inisiatif dalam diri individu, rasa kemandirian, dan peningkatan diri. Terdapat beberapa pengertian menurut para ahli terkait model pembelajaran self-directed learning ini. Salah satunya menurut Kuno, yang menyebutkan bahwa SDL ialah model pembelajaran yang dilakukan untuk dirinya sendiri dan hasilnya dapat diperoleh secara maksimal apabila peserta didik tersebut terlibat aktif dalam melaksanakan tugasnya. Konsep model pembelajaran self-directed learning ini bersumber pada pendidikan konstruktivisme yang diperkenalkan oleh Vygotsky, bahwasanya pengetahuan bukanlah sesuatu yang diberikan oleh alam karena adanya interaksi, melainkan adanya bentukan dari potensi yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Sehingga dapat dipahami bahwa peserta didik dapat membentuk atau mengkonstruk sendiri pengetahuannya sehingga peserta didik tersebut memiliki sebuah tujuan. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat sebuah model. Nah, model self-directed learning ini telah memenuhi syarat-syarat sebuah model karena yang pertama, syaratnya itu ada rational theoritis. Nah, model self-directed learning ini telah memenuhi syarat dari rational theoritis karena tersusun dan terlandaskan oleh pikiran yang logis dari para pencipta dan pengembangnya, serta berkesinambungan pula dengan makna dari model SDL ini, yaitu untuk mendidik peserta didik menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tujuan pembelajaran. Dengan menerapkan model pembelajaran self-directed learning, terutama di sekolah dasar, diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan self-motivation, self-management, self-monitoring, dan self-modification yang ada dalam diri siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembelajaran. Secara umum, terdapat 3 tahap dalam model pembelajaran self-directed learning, yaitu yang pertama ada planning atau perencanaan. Pada tahap ini, siswa dapat merencanakan aktivitas pembelajaran, naik waktu, tempat, komponen belajar, serta target belajar. Yang kedua ada monitoring. Siswa dapat melakukan pengamatan dan pengobservasian tentang proses pembelajarannya. Hal ini dapat dilihat dari tantangan belajar yang ditemukan siswa sehingga dapat melakukan analisis dan menjadikan proses belajar lebih baik ke depannya. Yang ketiga ada evaluating. Dalam tahap evaluating, tahap melakukan pengevaluasian pelajaran dan pengetahuan yang dimiliki siswa. Lalu, guru dapat menyampaikan feedback dan menyatukan pengetahuan antara siswa guna memperoleh pemahaman yang benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lingkungan belajar. Secara pengertiannya, self-directed learning adalah sebuah pembelajaran dengan model student-centered learning, yang dimana model ini akan memberikan ruang yang lebih luas dan bermakna bagi siswa dalam mencari pengalaman dan membangun pengalaman tersebut menjadi pengetahuan baru. Serta, siswa melakukan tahapan pembelajaran secara mandiri. Oleh karena itu, lingkungan belajar pada model self-directed learning dapat dilakukan di mana saja. Berdasarkan sintaksnya yaitu planning, monitoring, dan evaluating. Nah, selanjutnya ada pula nih kelebihan dan kekurangan dari model self-directed learning ini. Kelebihannya yaitu yang pertama, melatih kemandirian dan rasa tanggung jawab. Yang kedua, menambah pengalaman dan keterampilan. Yang ketiga, tercapainya tujuan akhir pendidikan. Adapun kekurangannya yaitu tidak bisa diterapkan pada murid yang masih belum dewasa, serta rentannya kesalahpahaman dalam memahami sebuah materi. Pada hari Senin pukul 9, murid-murid melaksanakan pembelajaran via Zoom meeting. Guru dan murid-murid telah memasuki ruang meeting 10 menit sebelum proses pembelajaran dimulai. Kemudian mereka mempersiapkan diri untuk mengikuti proses pembelajaran. Setelah pukul 9, tepat, guru membuka kelas dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Bersiap. Sebelum pelajaran, mari kita mulai. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Amin. Amin. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Anak-anak bisa akses link absennya di Zoom chat ya. Alhamdulillah hadir semua, Alhamdulillah, Bu. keren. Baik, Bu. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Apakah sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Semangat dan siap selalu. Siap selalu. Oke. Guru Oke. mulai membagikan layar untuk pembelajaran yang sebelumnya sudah dikirim melalui WhatsApp group. Ibu mau ngecek nih semangat pagi anak-anak hari ini. Semangat pagi. Pagi. Semangat. Ya udah, hari ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Tolong dinyalakan slide-nya, murid Sarah. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Ada yang tahu nggak apa maksud dari gambar yang Ibu bagikan ini? Slide selanjutnya, Sarah. Saya tahu, Bu. Sebuah kandang yang berisi kelinci. Kelinci loncat-loncat, Bu. Iya. Ada lagi? Ada anak dan bapak-bapak sedang berbicara, Bu. Betul sekali. Anak-anak di gambar terdapat seorang anak dan seorang bapak yang sedang mengamati kelinci. Di dalam kandang, kelincinya sangat senang sehingga meloncat ke sana kemari. Selanjutnya, terdapat sebuah bacaan. Bisa dibaca dulu. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Bagaimana? Apakah anak-anak paham dengan bacaan itu? Saya masih bingung, Bu. Baik, Ibu jelaskan sedikit ya. Bagaimana cara agar kalian bisa memahami suatu bacaan? Dalam suatu bacaan terdiri dari banyak paragraf. Biasanya satu paragraf itu ditandai dengan menjorok ke kanan. Coba perhatikan dalam bacaan tersebut, ada berapa paragraf? Ayo, ada berapa paragraf? 4, 5, 6, Bu. 6, Bu. Ayo dihitung bersama dulu yuk. Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dalam bacaan ini, kalimat utama ini terletak di awal paragraf. Coba Ibu mau perintahkan Ara. Bagaimanakah kalimat utama paragraf pertama? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, Bu. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Ara. Hore! Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Jadi manusia, hewan, pastinya itu bergerak. Apabila tidak bergerak, maka dia itu disebutnya mati. Ada yang tahu nggak gerak itu apa? Pindah, Bu. Geser, Bu. Ya, gerak itu berubah tempat atau posisi dari tubuh kita. Contohnya, ketika kita jalan, kita bisa pindah yang awalnya di sini menjadi di sana. Terus hewan pun juga sama dengan kita. Apabila tidak bergerak, maka ia akan mati. Karena tadi ide pokoknya itu salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, apakah anak-anak sudah paham sampai sini? Sudah, Bu.
Alhamdulillah, sekarang Ibu minta kalian untuk menjadi 4 kelompok ya, lalu setiap kelompok mendapatkan 1 paragraf. Dan tugasnya setiap kelompok itu mencari ide pokok, nanti dijelaskan maksud dari paragraf tersebut. Paham? Iya Bu, paham. Bebas Bu temennya. Ella dengan Putri. Kelompok kedua, Siva dengan Zahra. Kelompok ketiga, Sarah dengan Reza. Kelompok 4, Rahma dengan Ara. Sudah jelas anak-anak? Sudah jelas Bu. Ya udah, sekarang diskusi dulu. Nanti presentasikan hasilnya ya. Setelah berdiskusi, waktunya mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nah, anak-anak, siapa nih yang mau duluan mempresentasikan hasil kelompoknya? Bu itu tadi Nila katanya mewakili Bu. Saya mewakili dari kelompok saya mau nyampaikan ide pokok paragraf kedua, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak, Bu. Ya, betul sekali. Selanjutnya, ada lagi nggak nih yang mau mengajukan hasil presentasinya? Saya Bu, ide pokok Ya, silakan paragraf Siva. ketiga yaitu organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan yakni tulang dan otot Bu. Ya, bagus, benar sekali. Selanjutnya, siapa lagi nih? Saya, Bu. Ya, silahkan Sarah. Saya perwakilan kelompok 3 akan membacakan ide pokok paragraf tersebut, yaitu tulang merupakan alat gerak pasif. Ya, betul sekali. Selanjutnya siapa lagi? Saya Bu. Saya perwakilan dari kelompok terakhir ingin membacakan ide pokok dari paragraf terakhir, yaitu otot merupakan alat gerak aktif. Baik. Wah, jawaban kalian sudah benar semua. Hebat. Alhamdulillah, semuanya sudah benar. Jadi, manusia itu memiliki sistem gerak yang digunakan untuk bergerak, seperti meloncat, memegang, dan sebagainya. Sama halnya seperti hewan yang mempunyai sistem gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia yaitu tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak karena memiliki suatu senyawa yang membuatnya bergerak. Otot dan tulang akan bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Seperti itu ya anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, dalam satu paragraf kan ada yang banyak kalimat, selain kalimat utama. Itu namanya apa ya Bu? Oh iya, setiap paragraf itu terdiri dari kalimat utama dan pendukung ya Reza. Kalimat pendukung itu menjelaskan kembali yang dimaksudkan di kalimat utama. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Bu, Tidak, Bu. Terima kasih. Tidak Bu. Baik, kalau begitu Ibu cukupkan pembelajaran hari ini dan nanti Ibu akan share tugas individu di grup WhatsApp ya untuk membuat sebuah cerita, temanya bebas, lalu kalian tentukan paragraf yang ada kalimat utama dan kalimat pendukungnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu, dapat dimengerti. Baik, sekarang kita beri tepuk tangan lagi yuk untuk kita semua karena kita semua sudah berhasil memahami materi hari ini. Baik, sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dulu dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Persilakan, Sarah. Baik, Bu. Bersiap untuk pulang. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.